Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khairi wal afiyah wa kaifa bikum? Ya, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga segala sesuatunya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Ya. Alhamdulillah, kita melanjutkan di pelajaran yang ke-35 ya. Pelajaran yang ke-35 ya, al-khamisatu wa salasun. Ad-dars al-khamisatu wa salasun. Pelajaran yang ke-35. Nah, sebagaimana pelajaran yang sebelumnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan perjalanan ke kota Taif, ya, beliau kemudian mendapatkan berbagai macam rintangan atau penolakan dari orang-orang Taif, sehingga kemudian ya beliau ya cukup bersedih sebenarnya. Bahkan ketika itu malaikat saja meminta izin kepada Nabi untuk mengangkat gunung yang kemudian akan dibalikkan, ditimpakan kepada orang-orang Taif yang telah melempari Rasulullah. Tapi beliau dengan sifat kasih sayangnya beliau tidak mau. Ya, ini membuktikan bahwa dakwah itu memang harus bersikap lemah lembut. Ya. Dalam berdakwah ada kondisi tertentu memang kita harus lemah lembut. Nah, dan itu memberikan hasil yang luar biasa kepada orang-orang Taif, yang nanti mereka akan menjadi orang-orang Islam yang kuat, yang membela Rasulullah SAW. Ya. Kemudian kita lanjutkan di pelajaran yang ke-35, halaman ke-34, Safa as-salisata wal arba'un ya, tentang Isra dan Mi'raj. Jadi setelah perjalanan ke kota Taif, tidak berapa lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan untuk menggembirakan hati Nabi, maka beliau diberikan keistimewaan, yaitu diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Isra dan Mi'raj, ya. Nah, baik, sekarang kita baca ya. Ad-dars al-khamisatu wa salasun. Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu al-awwal
fi sanatil hadiyata asyrata akramahullahu bil Isra'i wal Mi'raj. As-sani fal Isra'u huwa tawajjuhun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lailan. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. As-salis wal mi'raju huwa su'uduhu sallallahu alaihi wasallam ilal alamil ulwi wa fihi furidatis salawatul khams ar-rabi' wa fi sabihati lailatul isra'i allamahu Jibrilus salata wa awqataha. Ya. Baik. Sekarang baca ya. Anta, fadhal. Iqra. Naam. Baca. Naam, anta. Ibarat wasalasun. Naam. Baik ya, dapat barakallahu fikum. Syukran jazilan. Pelajaran ke-35 Isra ya. Isra itu adalah perjalanan. Ya. Isra, peristiwa Isra ya. Kemudian wa mi'rajuhu, Mi'raj naik ya. Isra wal Mi'raj. Fi sanati fi as-sanati tahun al-hadiyata asyrata tahun ke-11 ya, tahun ke-11 dari kenabian. Akramahullahu, Allah memuliakannya. Akrama, memuliakan ya. Hu, dia. Allahu, Allah. Bi, dengan Isra'i, al-Isra'i. Isra wal Mi'raj, dan Mi'raj. Ya, Mi'raj. Jadi Isra itu perjalanan yang dilakukan oleh Nabi ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Kalau Mi'raj adalah nanti di sini ada juga di sini ya. Naiknya Nabi sampai ke Sidratul Muntaha ya. Nanti beliau di sana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Yang kedua, fal Isra'u. Maka Isra huwa dia. Maksudnya huwa itu kembali kepada Isra. Tawajjuhu ya. Tawajjuhu adalah istilahnya mengarah ya. Nabi berhadapan, mengarah, istilahnya? Menuju ya.
ta'rujuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan, ya, di suatu malam, minal masjidil harami, ya, minal masjidil harami, mina dari al masjidil harami, masjid haram, ila ke al masjidil aqsa, masjid aqsa di Palestina. Ya, jadi kalau masjidil haram di kota Makkah, kalau masjid aqsa di kota Palestina, ya. Ya. Wal mi'raj, yang ketiga, dan mi'raj, mi'raj, ya. Ya. Di situ disebutkan terjadi perbedaan para ulama, apakah Nabi itu, ya, melakukan mi'raj itu dengan jasad dengan ruhnya saja, jasad dengan ruhnya, atau dengan ruhnya saja. Itu perbedaan kalangan para ulama. Baik, wal mi'raj, dan adapun mi'raj, huwa, dia, kembali kepada mi'raj, su'uduhu, naiknya beliau, ya, su'uduhu. Ini tadi, ini apa namanya nih? Mimbar ini, ya, namanya su'ida, ya. Nah, jadi naik ke mimbar, su'idal mimbar. Su'uduhu, naiknya beliau sallallahu alaihi wasallam, ila ke al-alam, ke alam al-ulwi, yang paling tinggi, ya. Ulwi, al-ulwi, yang paling tinggi. Wa fihi, wa dan fihi, di dalamnya, baik, furidati, diwajibkan as-salawatul khamsu, yaitu salat 5 waktu. Ya. Jadi satu-satunya perintah yang tidak disampaikan oleh malaikat Jibril adalah salat 5 waktu, di mana Nabi langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat itu ibadah yang istimewa. Ya, ibadah yang istimewa. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sholat, berarti dia sudah meninggalkan keistimewaan. Karena sholat itu adalah kuncinya ibadah. Ya, kuncinya surga adalah sholat. Ya, barang siapa yang sholatnya itu baik, maka insya Allah amalannya semua baik. Apabila sholatnya rusak, ya, maka dipastikan amalnya juga akan rusak. Baik, yang keempat, wafi, dan di dalam sobihah, dari kata sobah. Apa itu sobah? Pagi, ya. Sobihati, maksudnya di awal-awal, di pagi, maksudnya ya di awal-awal, di pagi-pagi. Lailah, malam. Lailatul Isra'i, malam Isra, ya, malam Isra. Allamahu Jibrilu, Jibril mengajarkannya. Allamahu, mengajarkannya Jibrilu, Jibril, ya, malaikat Jibril. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan Gabriel, ya, ya. Itu kalau bahasa Inggrisnya Gabriel. Kalau Mikail, ya, Michael.
Iya. Kalau apa? Ibrahim, Abraham, Sulaiman, Solomon, Daud, David, Adam, Nuh, Noah, Zakaria, tahu ya? Ismail, ya, bukan Ismail ya. Ya. As-salata, kewajiban salat, wa awqataha, dan waktu-waktunya. Baik ya. Ada pertanyaan? Baik. Seperti Ustaz ya. Sekarang kita terjemahkan ya secara bebas ya. Ad-dars al-khamisatu wa thalathun. Pelajaran ke-35. Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam. Isra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mi'rajuhu, dan mi'rajnya. Al-awwal, yang pertama. Fi sanatil hadiyata asyrata, pada tahun ke-11 kenabian. Akramahullahu, Allah memuliakan Nabi. Bil Isra'i wal Mi'raji, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. As-sani, fal Isra'u huwa, adapun Isra adalah tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan, berangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Minal masjidil harami, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. As-salis, yang ketiga. Wal mi'raju, adapun mi'raj. Huwa, adalah su'uduhu sallallahu alaihi wasallam, naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal alamil ulwiyyi, menuju ke alam yang paling tinggi. Ar-rabi', maaf ya. Wa fihi furidatis shalawatul khams, dan di sana diwajibkan salat 5 waktu. Ar-rabi', yang keempat. Wa fi sabihati lailatul Isra'i, dan pada awal-awal malam Isra. Allamahu Jibrilu, malaikat Jibril mengajarkan kepadanya. As-salata wa awqataha, salat 5 waktu dan waktu-waktunya.
Ya, maksudnya mengajarkan tentang sholat dan waktu-waktunya baik ya. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ya itu terjadi fi sanatil hadiyata asyrah pada tahun ke-11 kenabian. Ya, di mana ini adalah sebagai bentuk ya bagaimana Allah memuliakan nabinya, memuliakan beliau. Ini adalah peristiwa yang tidak pernah dialami dan diberikan kepada nabi-nabi yang lain kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bayangkan ini peristiwa Isra Mi'raj ini dilaksanakan hanya dalam waktu 1 malam saja. Beliau berangkat kira-kira sudah sholat Isya, kembali sebelum waktu subuh. Ya, jadi beliau berangkat dari Masjidil Haram di Mekkah ke Masjid Aqsa di Palestina yang jaraknya kira-kira berapa ribu kilometer itu ya. Yang kalau ditempuh dalam perjalanan itu bisa sampai 40 hari. Ya. Tapi Nabi cuma 1 malam. Itu pun Nabi kemudian naik ke atas namanya Sidratul Muntaha, langit ke-7, melewati langit ke-7. Ya. Nah, gitu. Fal Isra'u dan peristiwa Isra ini tawajuhun Nabi SAW kepada apa di 1 malam itu dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Dan nanti kalau beliau sampai di Masjid Aqsa, ya, beliau kemudian memimpin sholat para nabi. Jadi nabi-nabi yang pernah Allah utus sebanyak 124.000 nabi. 313 diantaranya adalah para rasul, di mana yang diceritakan yang adalah cuma 25 saja, ya. Padahal sebenarnya semua jumlah nabi ada 124.000 nabi. Ya. 124.000 dan 313 diantaranya adalah rasul. Nanti tanya pada ustaznya apa bedanya antara nabi dengan rasul ya. Sudah belajar? Sudah ya, itu. Jadi dan nanti di Masjid Aqsa itulah Nabi mengimami para nabi dan para rasul itu. Makanya kenapa beliau disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin atau Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Karena beliaulah pemimpin para nabi dan para rasul. Ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa yang sebelum beliau itu dipimpin salat oleh beliau. Ya. Dan nanti di perjalanan Isra ini juga ya Nabi diperlihatkan oleh malaikat Jibril, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril melihat bagaimana kondisi misalnya neraka. Ya. Banyak nanti termasuk orang-orang yang tidak melakukan sholat, yang makan harta riba, yang minum minuman keras. Itu bagaimana kondisi nanti wanita-wanita yang asalnya yang tidak menutup aurat, kemudian bagaimana orang yang suka berzina, itu ada semua. Ya, dilihat bagaimana siksaan mereka ketika di neraka. Ya, dan Nabi diperlihatkan itu semua. Ya. Yang dimaksud minuman keras adalah minuman yang mengandung khamar, yang memabukkan. Ya, yang memabukkan. Jadi kalau ada orang di dunia ini dia suka minum minuman keras atau minum khamar, maka dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat khamar. Karena nanti di akhirat khamar dibolehkan, tapi khamar itu tidak memabukkan di akhirat nanti. Kenapa? Karena nanti ada sungai surga, ada 4 jenis airnya. Ada sungai air yang tawar, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamar. Dan kita penghuni surga insya Allah bebas untuk minum dari mana saja. Ya. Nah, itu ya. Itu disediakan nanti. Tapi kalau ada orang yang di dunia ini dia suka minum minuman keras, minum khamar, maka tidak kebagian nanti di sana. Justru tempatnya di neraka, dan Allah perlihatkan itu. Ya. Itu diantaranya ya. Nah, itu ya. Kemudian Mi'raj.
Mi'raj itu adalah Nabi dinaikkan oleh Allah. Nabi naik. Ya, Nabi naik dan beliau melewati langit, 7 langit. Di langit yang pertama ketemu Nabi ini, kedua ketemu Nabi ini, ya. Di antaranya beliau ketemu dengan Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, ya. Beliau ketemu dengan nabi-nabi itu. Ya, di setiap langit-langit itu, tingkatan-tingkatan langit itu. Sampai di langit ke-7, ya. Maka kemudian Nabi sendiri yang naik menuju Sidratul Muntaha. Jibril sudah tidak bisa lagi. Nabi langsung diangkat oleh Allah. Di sanalah beliau wa fihi furidati shalawatul khams. Di mana dulu Nabi menerima perintah salat 5 waktu. Yang pada mulanya diperintahkan salat 50 waktu. Ya. Tapi ketika beliau kembali ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu?" "Saya diperintahkan untuk melaksanakan sholat berapa banyak? 50 waktu. Nabi Musa bilang, tidak bisa kau lakukan itu dan umatmu. Umatmu tidak akan bisa. Umatku saja yang lebih kuat tidak bisa. Kalau begitu minta diskon. Ya. Minta supaya dikurangi sholat itu. Kembalilah Nabi Muhammad SAW menuju Allah. Minta dikurangi. Dikurangi sampai 25. Ya. Kembali kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan berapa dikasih? 25. Masih belum bisa. Minta diskon lagi. Minta dikurangi lagi. Kembali Nabi SAW kepada Allah. Kemudian dikasih 10. Ya. Berapa dikasih? 10. Belum bisa. Kembali lagi. Terus dikasih 5 waktu. Kembali lagi kepada Nabi Musa. Apa dikatakan? Belum bisa. Umatku saya tidak bisa. Ya, apalagi umatmu. Apa kata Nabi? Ya, Nabi mengatakan, ya saya sudah malu ketemu dengan Allah. Saya sudah malu ketemu dengan Tuhanku. Masa dari 50, ya diskon sampai 5, mau minta diskon lagi. Ya, saya sudah malu. Ya, akhirnya ditetapkanlah sholat 5 waktu itu 5 waktu. Yang mana kalau kita melakukan 5 waktu sholat itu, insya Allah pahalanya sama dengan kita melaksanakan 50 kali waktu sholat sebagaimana Allah perintahkan yang pertama kali kepada beliau. Kira-kira hebat tidak ini? Ya? Iya kan? Hebat tidak? Ya, 5 kali nilainya sama dengan 50 kali. Makanya kalau ada orang yang tidak mau sholat, siksaannya adalah akan dibenturkan kepalanya nanti di neraka nanti. Ya. Kenapa? Karena tidak mau sujud kepada Allah. Dia sombong. Ya. Manusia yang tidak mau sujud adalah manusia yang sombong. Kenapa? Karena Allah menciptakan dia untuk apa? Ibadah. Tapi kalau dia tidak mau sholat, tidak mau sujud kepada Allah, dia seolah-olah menantang Allah. Apa tonji kau? Ya kan begitu. Makanya wajar kalau nanti di akhirat siksaannya itu nanti kepalanya dibentur-benturkan. Mantung ini tidak mau kesembahyang. Ya, betul dunia dulu begini. Ya, betul-betul ya seperti itu ya. Pokoknya nanti malaikat yang bertugas. Bagaimana modelnya? Ya. Coba kita benturkan kepala kita di tembok. Pasti sakit. Apalagi kalau di akhirat. Ya, apinya saja sama dengan ya nilainya 70 kali lebih panas daripada api di dunia. Ya, api di neraka. Minumannya kan nanti minuman dari nanah, dari darah orang-orang di neraka itu. Ya, mungkin kalau di dunia ini orang-orang yang bermaksiat minumannya Coca-Cola, minumannya Fanta, Sprite, ya. Tapi di akhirat minumannya nanah dan darah. Ya, itu ya. Hati-hati. Jangan sampai kita melanggar perintah Allah, kita masuk menjadi penghuni neraka ya. Hati-hati. Nah, jadi seperti itu ya. Dan di awal-awal malam itu kemudian Jibril mengajarkan Nabi tentang sholat.
dan waktu-waktunya, ya. Kapan waktunya sholat subuh, kapan waktunya sholat duhur, kapan waktunya sholat asar, kapan maghrib dan kapan isya. Itu dijelaskan semuanya. Makanya ibadah sholat adalah ibadah yang tauqifi, yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka tidak boleh kita nambah-nambah dan kurangi. Ya, waktu-waktu sholat. Ya, misalnya sholat maghrib di waktu duhur, tidak bisa. Atau sholat duhur di waktu maghrib. Ini namanya bid'ah, orang bilang. Ya, bid'ah, para ulama mengatakan. Ya, jadi sholat pada waktunya. Dari sholat subuh, ya sholat subuh itu waktunya dari ketika munculnya waktu fajar shadiq, orang bilang ya. Kemudian sampai waktu kira-kira ya jam-jam, orang bilang sholat isyraq lah begitu ya. Itu waktunya. Nah, sholat duhur itu dari waktu ketika matahari sudah tergelincir ya, sampai kemudian waktu asar. Nah, jadi itu disebut dengan waktu-waktu sholat. Jadi selama kita sholat di waktu-waktu itu, insya Allah dianggap sudah melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan waktunya. Begitu. Makanya kalau ada orang yang melalaikan sholat adalah orang yang sholat di luar waktunya. Ya. Sholat isya di waktu subuh, sholat subuh di waktu duha, ya. Sholat duhur di waktu asar, sholat asar di waktu maghrib, ya. Ini namanya melalaikan sholat. Fawailul lil musallin. Itu yang dikatakan begitu, ya. Baik, anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah peristiwa Isra Mi'raj inilah kemudian Nabi mendapatkan banyak sekali tantangan yang lebih baru lagi, ya. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita nanti tentang dakwah Nabi kepada para kabilah, ya, para kabilah kepada agama Islam, ya. Jadi nanti setelah peristiwa Isra Mi'raj ini banyak orang yang kembali kafir. Jadi orang-orang yang nanti masuk Islam, yang pernah masuk Islam sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, itu banyak yang tidak percaya, ya, sehingga kembali murtad dari Islam. Satu-satunya orang yang membenarkan pertama kali peristiwa Isra Mi'raj adalah Abu Bakar. Siapa nama aslinya? Abdullah bin Abi Quhafah. Masya Allah. Ya, dia disebut dengan Abu Bakar. Itu makanya beliau diberi gelar dengan As-Siddiq, ya, yang membenarkan. Itu Abu Bakar. Nanti di kitab yang ketiga ini akan diceritakan tentang siapa itu Abu Bakar, siapa itu Umar, siapa itu Utsman, siapa itu Ali. Akan dijelaskan di kitab ini. Tapi jilid yang ketiga, ya. Mungkin 1-2 tahun ke depan. Baik, ya. Anak-anak sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, pelajaran, ibrah dari apa yang kita bahas pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi jelas ya, untuk lebih mendalami peristiwa Isra Mi'raj ini, nanti kalian banyak-banyak membaca dalam kitab Sirah Nabawiyah, ya. Itu diceritakan, dan kitab-kitab yang lain juga diceritakan. Baik. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai penentu keimanan seseorang, ya. Itu. Baik. Kita tutup pertemuan kita dengan diawali dengan membaca surat Wal 'Ashr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.